Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi. Apakah pada wujudnya Allah ada keraguan-raguan? Fatiris samawati wal ardi, Allah itu pencipta langit dan bumi. Betul ini ya? Wallahu a'lam bishawab. Segini aja lah, dan banyak-banyak. Jadi dikit aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib bagi orang yang mukallaf, akalnya sehat, umurnya 15 tahun ke atas, adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Allah itu ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Imam Ghazali tulis dalam kitabnya Al-Iqtisad, tidak sah ibadah kecuali sesudah mengenal yang disembah. Sebab yang namanya ibadah, apakah itu salat, puasa, zakat dan seterusnya, pada hakikatnya mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari begitu banyak sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang wajib diketahui oleh kita, hanya 20 sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang pertamanya sifat wujud, artinya Allah itu ada. Malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan sifat wujud dengan menerangkan dalil-dalil naqli dari Quran dan hadis tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ma'rifat tidak bakalan sempurna bila tidak disertai dalil. Adapun dalil akli menurut logika sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu, dan malam hari ini kita akan membahas dalil naqli, dalil menurut Quran dan hadis.
Oleh karena saudara, di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal Allah itu sabitnya dengan syarat. Adapun akal hanya penunjang daripada syarat. Karena itu, mana dalil Qur'annya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud? Di antaranya surat Ibrahim ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afillahi syak fatiris samawati wal ardi. Artinya di sini ada istifham namanya, ada pertanyaan. Dalam ilmu tafsir dijelaskan dalam balaghah istifham ingkari. Afillahi syak, apakah ada keraguan-raguan pada wujudnya Allah? Maknanya la syakka fi wujudihi, tidak ada keraguan-raguan pada wujudnya Allah. Tentang wujudnya Allah, saudara, semua orang yang punya akal, karena sesuai dengan naluri fitrah manusia, dia yakin akan adanya Allah. Ini adalah fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Sudah menjadi fitrah, naluri dasar pada manusia, yakin adanya Allah. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari juga Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir di jagat raya ini semuanya terlahir di atas kefitrahan. Artinya kefitrahan, tauhidnya benar bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit diterima sesuatu yang ada lalu nongol sendiri. Ada gelas, katanya dari dulu sudah ada, enggak ada yang buat. Sulit diterima dalam fitrah. Ada meja, katanya dari dulu sudah ada. Ini sulit diterima. Mesti harus ada tukang meja. Ada tai ayam, dari dulu sudah ada. Sulit diterima, enggak mungkin. Mesti harus ada ayam. Afillahi syak, apakah masih ada keraguan-raguan tentang wujudnya Allah? Tidak ada. Mesti orang percaya adanya Tuhan. Yang salah pada mempertuhankannya saja, itu salah. Meski orang Hindu, dia percaya ada Tuhan. Begitu. Kalau nyepi, ada sepi, kan ada yang membuat sepi, ya. Orang Buddha, Buddhisme, percaya adanya Tuhan. Yahudi percaya adanya Tuhan. Nasrani percaya dengan sifat wujud
Kesalahan itu pada menyembah saja. Tapi percaya dengan adanya Tuhan, itu sebuah naluri dasar manusia. Dia bakal berkata, nggak mungkin segala yang ada nongol kebetulan. Segala yang ada kita nongol ada kebetulan. Hidung kita pesek kebetulan, enggak lah. Hidung kita pesek udah cukup bukti adanya Tuhan. Tanya aja sama abah sama umi kita yang ngelahirin kita. Bah, abah yang pengen hidung saya pesek ini. Kagak toh. Pengennya abah mancung. Enya yang bikin hidung saya pesek nih, kagak toh. Begitu. Pengennya mancung. Bahkan lu kecilnya pakai jepitan baju, gua tarik-tarik. Emang dasarnya aja nih ada yang menetapkan lu pesek. Begitu. Itulah yang menetapkan pesek, bukan abah, bukan ibu, apalagi kita sendiri. Nggak mungkin kita pengen pesek. Kita yang di masjid ini pengennya apa? Pengennya apa? Kayaknya yang pesek-pesek ini pengen kayaknya. Pengen pesek nggak? Hah? Halo, pengen pesek nggak? Enggak. Pengennya? Faktanya berarti ada yang pengen, ada yang menghendaki, ada yang menetapkan. Itulah yang maha luar biasa. Akal bisa begitu. Siapa namanya? Akal nggak nemu, kudu dibimbing sama wahyu. Maka agama sabit dengan wahyu, bukan dengan akal. Itulah ada peranan Rasul. Maka nggak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah tanpa disertai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nggak bisa. Afillahi syak. Adakah keraguan-raguan tentang wujud Allah? Jawabannya tidak ada. Allah tegaskan fatiris samawati wal ardi, yang nyiptain langit bumi itu Allah. Namanya yang nyipta langit bumi ini Allah. Enggak nongol langit dengan sendirinya, enggak nongol bumi dengan sendirinya. Tanpa tiang enggak jatuh, ada yang ngatur. Dialah Allah. Akal bakal berkata begitu. Allah yang nyiptain langit dan bumi. Quran sudah bilang fatiris samawati wal ardi, yang nyiptain langit dan bumi. Masa langit dan buminya ada, yang nyiptainnya kagak ada? Sulit dimengerti. Masa gelasnya ada, yang buat gelas enggak ada? Enggak ada. Ya ada lah. Begitu. Ada. Maka ketika Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya, apakah Tuhan itu ada? Kata Imam Ali, buat siapa, buat apa saya menyembah sesuatu yang tidak ada? Kalau kami sembah berarti ada. Begitu. Ada. Begitu. Cuman keimanan kepada Allah ini tidak sama antara satu dengan yang lain. Enggak sama kita. Keimanan yang alim akan beda dengan keimanan yang awam. Yang alim bertingkat-tingkat, yang lebih alim akan beda dengan yang alim standar biasa. Tidak sama pada tingkat keimanan ini.
Karena itu iman ini harus dipupuk dan ditambah. Karena iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Ghazali menulis di awal-awal Ihya Ulumuddin pada kitab Qawaidul Aqaid pada jilid 1 dalam Ihya Ulumuddin, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Meski aslul iman terhadap wujudnya Allah semuanya sama, semua yakin Allah itu ada, tapi implementasi keyakinan ini bakal berbeda sejauh mana dia punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada keimanan pada wujudnya Allah, ketika dinyatakan oleh Allah bertanya kepada kita pada surat Ibrahim, afillahi syak, jawabannya sama, la syakka fi wujudihi ta'ala, tidak ada keraguan-raguan pada wujud Allah. Maknanya beriman dengan wujudnya Allah, namun tingkat keimanan tidak sama. Ulama membagi ada 3 macam tingkatan keimanan kepada Allah. Yang pertama, ada iman yang bertambah terus dan tidak berkurang barang sedikit. Makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, tidak kurang, tidak. Inilah imannya para nabi, imannya para rasul, begitu para wali-waliullah, sebagai orang yang sangat berta'alluq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya nambah, makin hari makin nambah. Itulah para nabi, berkurang tidak. Makanya mereka sangat patuh kepada Allah. Mereka sangat nurut sama Allah. Mereka sangat tekun, hari-harinya penuh dengan kehadiran Tuhan. Itulah Nabi dan Rasul. Kedua, ada iman yang tidak nambah, tidak ngurang, segitu-gitu aja. Nambah enggak? Kurang enggak? Itulah imannya para malaikat. Karena mereka udah fitrahnya begitu, enggak ada syahwat, yang ada akal. Maka keimanan para malaikat berkurang tidak, bertambah pun tidak. Segitu takarannya imannya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka diciptakan dari cahaya, beda dengan kita. Yang ketiga, ada iman yang bisa bertambah, bisa berkurang. Inilah kita, awamul muslimin, kadang naik, kadang turun. Karena iman kayak lampu, ada yang 5 watt,
ada yang 10 watt, ada yang 100 watt, berbeda-beda. Cahayanya nggak sama. Kita ini kadang naik, kadang turun imannya. Kalau lagi dagang rugi, naik iman kita. Lagi rugi dagang, naik. Sampai malam pengen tahajud, tasbih di mana ya? Ini lagi payah ini dagang, lagi menceret. Kalau ada masalah baru nyari Allah. Kalau ada masalah pengen zikir, kadang makam-makam wali Allah diparanin juga, bermasalah kan? Lagi masalah di makam wali, doa nangis luar biasa. Habis saya doa ditanya kenapa nangis, kaki saya keinjek. Pantes saja nangis, kakinya keinjek dia. Beda-beda. Ketika banyak masalah baru nyari Allah, iman rasanya naik. Begitu. Ini iman. Tapi kalaulah dagangnya untung, ngorok lagi. Yang tadinya ingat sama wali-wali Allah, berdoa di berbagai tempat-tempat yang disebut barakah, lagi susah. Pas dagangnya gol yang dicari tempat hiburan, Puncak, Bali, Anyer, rumah makan, buaji kokom aja di Cipondoh, Telaga Sampiran, Bintaro Sektor 7. Tahu kalau untung, Allah nggak ingat lagi. Yang tadinya melek waktu banyak masalah, Allah beresin masalahnya. Tidur lagi malamnya. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Fa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dasar manusia, kata Allah, bila kami berikan nikmat, a'rada wa na'a bi janibihi, malamnya ngorok, wa na'a bi janibihi, dia menjauh. Yang dicari tempat hiburan, mall, kuliner. Wa idza massahu syarru, bila ditimpa kesulitan, bisnisnya menurun, dagangnya merugi, bininya ngomel-ngomel, anaknya bengal, fadu du'ain arid, baru dia doa sama Allah panjang lebar, nangis panjang. Sampai di masjid betah dia. Pas sudah punya bini 2, tambah getol ibadahnya. Sampai ditanya sama temennya, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Amalannya apa? Bukan amalan apa, di sono diomelin, di sini diomelin. Puyeng gua. Yang bikin tenang di masjid. Saya pikir udah betah sama masjid, ternyata pelarian. Fadu du'ain arid, doa panjang lebar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini berbeda-beda, saudara, berbeda-beda, enggak sama. Menurun, naik, naik, turun, naik, turun. Tapi ini bagus. Orang yang ngecek ini nih, ngecek iman naik turun ini bagus. Sebab ada di antara kawannya tiap hari rajin banget, yang dicek gula darah.
gula darah, yang dicek kadar kolesterol, begitu dicekin yang nggak ada manfaatnya. Cek mau iman, untuk apa ini? Pas datang dari dokter tiap hari rajin ke dapur ngecek gula, begitu. Cek mau iman, jangan sampai menurun, harus naik. Kata Imamul Haddad, wa alaika ya ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinik wa tahsini. Upayakan olehmu saudaraku yang tercinta seiman sekeyakinan untuk mempertebal, dinaikin kadar keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara aslul iman sama, apalagi muslim percaya sama wujudnya Allah, tapi kepercayaan ini nggak sama. Yakin Allah itu ada, tapi sholat ogah. Yakin Allah itu ada, tapi perintahnya dibangkang. Yakin Allah itu ada, tapi larangannya dikerjain. Ada banyak, bisa aja banyak. Di masjid ini ada, nggak ada kayaknya. Begitu saudara. Afillahi syak, apakah pada wujudnya Allah ada keraguan-raguan? Tidak ada. Cuman kadar keimanan ini naik turun kita. Naik turun. Ngatur langit yang begitu gede, ngatur bumi yang begitu gede, bisa Allah. Apalagi kita manusia, makhluk seupil. Kata orang Betawi Simpruk, semeter. Tahu semeter? Udah kecil-kecil banget dah, itu semeter namanya. Tuh begitu. Kita ini kecil, bumi ini gede. Indonesia aja gede banget. Bagian kecil dari bumi, dari Sabang sampai Merauke, gede. Tapi kita ini adanya bukan se-Indonesia, di Jakarta kecil lagi, dari ujung Cibinong batasnya sampai ujung batas datang Tangerang, itu Jakarta. Jakartanya ngecil lagi, selatan ngecil, no batasnya Ratu Plaza, pusat udah begitu. Kampung Baru juga udah barat, no. Begitu kecil. Jakarta Selatannya, Kebayoran Lama ngecil lagi, kecil lagi. Udah mistik aja Kebayoran Baru. Kebayoran Lamanya Grogol Selatan, kecil. Grogol Selatannya Masjid Al-Ma'ruf, mana nih? Gini doang. Makhluk Allah banyak. Lagi ngurusin langit aja Allah mampu, bisa. Masa ngurusin kita Allah nggak bisa? Bisa. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau nyatakan, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka lam takum anta li nafsik. Istirahatkan jiwa anda daripada mengatur-ngatur apa yang diurusi oleh orang lain. Anda nggak usah ikut campur lah, ngurus-ngurusin apa yang diurus oleh Allah. Kita nggak usah banyak ngatur-ngatur Allah. Kita adalah hambanya, diatur sama Allah. Tenangin aja jiwa. Toh biar pandemi begini sampai sekarang masih hidup, Allah yang ngasih hidup. Masih sehat, Allah yang ngasih sehat. Masih makan, Allah yang ngasih makan. Bukan sekali,
3 kali. Allah itu yang ngasih sampai 3 kali. Itu aja belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, tahu bulat yang berisik di kampung-kampung tuh. Kalau diprotes juga toa itu tuh ngeganggu kampung. Tahu bulat digoreng dadakan 500 rupiah. Itu berisik banget, gak berhenti-berhenti. Itu tuh yang gak berhenti-berhenti itu, yang kayak begitu tuh. Saudara, kita ini kecil, kita kudu ma'rifatullah, yakin dengan wujudnya Allah. Quran bilang afillahi syak, apakah pada wujudnya Allah ada keraguan-raguan? Kita jawab, la ya Rabb, tidak. Cuman kalimat tidak ini bakal berbeda cahayanya. Kadang kita yakin nama Allah, kalau sudah ada musibah baru yakin Allah ada. Kalau keadaan normal biasa aja. Kadang ada juga sebaliknya, ada musibah Allah nggak ada. Yang ada di otaknya virus mulu, virus di otaknya. Tapi Allahnya yang menciptakan segalanya nggak ada di otaknya, sehingga hidupnya diambang kebingungan. Dia bingung, begitu banyak takut dia sama virus, tapi sama Allah yang menciptakannya kurang ditakuti. Kayak begitu. Padahal waktu dia tidur enggak pakai masker. Pakai masker enggak waktu tidur? Enggak, karena virusnya tidur. Waktu melek jadi virus itu tuh. Ada waktunya. Kaya-kayanya begitu, kaya-kayanya. Jadi Allah ada saat tidak pandemi, saat pandemi ada Allah. Mungkin saja dikirim virus ini sebagai bentuk cubitan dari Allah bagi jiwa yang tidur biar melek. Kau kemarin-kemarin bergantung kepada makhluk, bergantung sama dagangan laris, karena maklumlah bisnisnya adalah travel. Pandemi nggak jalan, mau nyari siapa? Allah. Ada Allah. Kemarin bergantung dengan bisnis luar biasa. Ada juga yang tadinya bingung, ya Rabb beri saya rezeki, doa lama banget, payah banget ini, sulit. Orang nih beli masker nih, alhamdulillah kirim tuh wabah, meleduk juga kayak kompor tuh bisnis masker. Bahkan teman saya yang dagang masker, nggak tahu teman bapak-bapak, ketika ditanya nih pandemi pengen udahan apa terus, jawaban dia terus. Saya nggak tahu sama bapak-bapak yang agak dagang masker nih, pengen udahan pengen terus. Terus? Oh udahan. Semuanya bergantung sama Allah, Fatiris samawati wal ardi, yang nyipta langit bumi, yang nyipta langit bumi. Begitu juga teman saya yang dagang vaksin sama antigen PCR, pengen udahan pengen terus. Udah apa terus? Pengen terus dia. Kalau saudara yang agak dagang antigen sama PCR, udahan pengen terus. Semuanya keputusannya di tangan yang bersifat wujud. Itulah Allah. Itulah Allah. Maka andai di jagat raya tidak ada apa-apa kecuali ada diri kita doang, sudah cukup untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kita nggak bisa mencipta diri kita,
Kalaulah kita bisa mencipta diri kita, pastilah kita beri diri kita berbagai kesempurnaan. Kulit kita kasih, kalau kita yang nyiptain kita, putih apa hitam? Putih apa hitam? Hah? Putih. Hidung kita pesek apa mancung? Mancung. Tinggi kita bakal kita buat tinggi semampai. Nah kan begitu. Maka kita bakal kasih diri kita dengan berbagai kesempurnaan, tapi nyatanya diri kita banyak kekurangan. Itu menunjukkan kita ini dicipta, bukan pencipta. Setiap yang dicipta ada pencipta. Kita ini diadakan. Setiap yang diadakan ada yang mengadakan. Yang mengadakan tentu ada. Ada itu bahasa Arabnya wujud. Dan inilah sifat yang kita bedah, saudara sekalian. Wujudnya. Bila Al-Quran menyatakan itu, dan masih banyak ayat-ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Semuanya adalah ayat bukti bahwa Allah itu ada. Bocah aja tenang hidupnya. Bocah mau pandemi kayak begini enggak puyeng dia. Bocah mau menjelang puasa, daging naik, minyak naik. Sekarang kalau kata teman saya, susu doang yang turun. Itu begitu. Enggak bingung tuh bocah. Kenapa? Yakin ada yang ngurusin. Kenapa kita tidak nyontoh sama bocah sebuah keyakinan bahwa kita ini ada yang ngurusin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mantepin keimanan kita biar naik dari ilmu yakin menuju ainul yakin, dari ainul yakin menuju haqqul yakin, menuju kepada iman hakikat, sampailah pada maqamul fana billahi azza wa jalla. Adapun aslul iman itu sama, tapi iman ini bisa naik dengan taat, bisa menurun dengan maksiat. Maka iman ini huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina sampai liyazdadu imanan. Iman itu bisa ziyadah, tentu bisa juga nuksan, bisa kurang, saudara. Kurangnya iman dengan kurangnya amal. Kenapa Nabi getol ibadahnya? Imannya naik. Kalau kita ibadah kadang-kadang diingetin, orang semua tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, tapi secara syariat karena iman ini naik menurun, perlu ada panggilan namanya adzan. Ini sebagai bentuk syariat, perlu namanya upaya dengan adzan. Adzan itu kudu nyaring. Allah kasih kepada makhluknya teknologi sound. Itu nggak perlu orang naik di atas menara, cukup speakernya aja di menara, orangnya di bawahnya. Itu sebagai sebuah isyarat. Kalau kita dengar dari rumah Allah Akbar, Allah Akbar, ada suara adzan, yakini yang adzan ada. Bila kita melihat makhluk-makhluk ciptaan, fatiris samawati wal ardi, lihat langit, lihat bumi, yakini yang nyipta itu ada.
bisa dilihat dengan ainul basirah. Adapun dengan mata kepala nggak bisa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Mi'raj bisa memandang Allah dengan dua mata kepalanya. Sebab Rasulullah iman hakikat, yang imannya hakul yakin, tidak bisa memandang dengan mata. Memandang dengan hati bisa. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, bisa ngimpi ketemu Allah, bisa. Banyak wali-waliullah. Ampe nanya sama Allah. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin, 100 kali Imam Ahmad mimpi ngelihat Allah. Mimpi. Nanya, ya Rab, ibadah apa yang paling tinggi dikerjakan oleh orang? Baca Al-Quran. Kudu tahu artinya atau tidak, bifahmin am bi ghairi fahmin. Mau tahu mau tidak, itulah ibadah yang tinggi. Membaca-baca firman Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalil ada menurut akal, sasarannya untuk non-muslim, dan dalil menurut Quran dan hadis, sasarannya bagi muslim yang masih lemah keimanannya. Ditegur oleh Al-Quran, afillahi syak, adakah keraguan-raguan pada wujudnya Allah? Jiwa itu bakal menjawab, tidak ya Rabb, la syakka fi wujudika ya Allah, kami tidak ragu tentang adanya Engkau, cuman iman aku ini masih lemah ya Rabb. Berikan kecintaan untuk menambahkan keimanan itu sampai Nabi bimbing Allah, mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Duhai Allah, cintakan keimanan di dalam diri kami, hiasi hati kami dengan keimanan, yakin ada Allah. Keyakinan itu yang membuat tenang pada bocah. Keyakinan itu yang membuat tenang pada ayam, anaknya 8, ijazah enggak punya, kantor enggak punya, kontrakan ora ada, ayam, anak 8, bukan dikit 8, banyak. Mana lakinya si boy kagak open, nyari babon-babon lain. Bagaimana ngegedein bocah 8? Yakin Allah ada, bisa anaknya jadi babon-babon lagi yang 8. Masa kita yang ada akalnya, yang Al-Quran kita baca, bingung ama hidup, ada masalah pada diri kita dalam bertauhid. Kalau bingung, jangan-jangan hidup kita untuk makan, bukan makan kita untuk hidup. Jangan-jangan kita kurang mantap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah qutbur roha, poros yang mesti ada dalam diri seseorang untuk menguatkan maqamul Islam, maqamul iman, dan maqamul ihsan. Maka kita dengan dalil nakli ini hendaknya mantap bahwa Allah itu ada. Hadirkan kewujudan Allah dalam hembusan nafas kita, bahwa Allah itu ada. Bila kita tidak bisa memandang dengan mata kalbu kita, paling tidak
kita rasakan seperti suara mobil yang ada di samping Masjid Al-Ma'ruf. Yakini bila ada suara mobil, ada yang nyupir. Bila ada langit, ada bumi, berarti ada yang nyupir dan ada yang nyiptain. Siapa dia? Fatiris samawati wal ardi, yang nyipta langit dan bumi adalah Allah. Segede itu Allah bisa ngatur dan bisa mikirin, apalagi mikirin makhluk kecil kayak model kita ini. Beribadalah yang bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadalah yang benar dan jangan berhenti minta tolong kepada Allah lewat berbagai pintu. Wasta'inu bis sabri, dengan cara itu. Wassalah, dengan cara salat, dan berbagai macam. Wabtaghu ilaihil wasilah, menuju Allah kudu ada anak tangga. Tangga tercepat menuju Allah lewat Rasulullah. Menuju cepat kepada Rasulullah lewat banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Ini adalah media-media penghantar untuk kita menuju sebuah keyakinan kuat bahwa Allah itu ada. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqina." Andai dibukakan hijab, mata kepala saya bisa memandang Allah di dunia ini, enggak tambah keimanan saya, sebab sudah 100% pada iman kepada Allah. Moga-moga dengan bertambahnya waktu dari siang sampai malam ni hidup, bukan kita makin menambah kemaksiatan kepada Allah, tapi menambah kemakrifatan kita kepada Allah. Bila hidup kita bingung, saudara, kemana kita harus melangkah? Kerjakan saja bisolat duha 2 rakaat, wirid, baca ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab 360 kali. Bakal terbimbing dan ada kesadaran dalam hati untuk apa Tuhan ciptakan kita di jagat raya ini, sehingga keimanan kita makin hari makin bertambah bahwa Allah kasih siang bukan untuk digelapkan dengan maksiat yang kita lakukan. Allah berikan malam bukan menambah kemaksiatan yang tadi siang, tapi untuk kesadaran betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mantapkan keimanan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, makin hari makin mantap keimanan kita kepada Allah dengan segala asma dan sifatnya, khususnya dengan sifat wujudnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.